Kemudian para jamaah, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki beliau mengatakan bahwa salawat ini kita membacanya boleh dalam keadaan apapun. Artinya dalam keadaan apapun itu mungkin kita lagi santai, kita lagi jalan, kita lagi apa begitu boleh. Beda dengan sholat. Kalau kita sholat itu sholat kepada Allah Ta'ala nih, terutama 5 waktu, nggak bisa sembarangan. Ya, tidak bisa sembarangan. Harus di tempat yang bersih, dalam kondisi bersih, semuanya pakai wudhu dan sebagainya. Tapi untuk mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad, kita boleh dalam kondisi apapun juga. Asalkan satu, jangan di dalam WC. Kalau dalam WC jangan baca sholawat dengan lisan. Kalau mau baca dengan hati saja. Ya, itu. Jangan juga umpama dalam melakukan kemaksiatan. Ada orang mencuri sambil baca bismillah, baca salawat. Allahumma shalli ala Muhammad, mencuri tapi baca salawat. Ini kurang pas ini. Nah, atau perbuatan-perbuatan yang tidak dianjurkan dalam agama kita. Apa salah satunya? Ini salah satunya ya. Ini terus terang saya kurang respect dalam masalah ini. Apa itu? Menghambur beras. Menghambur beras. Ketika pengantin datanglah apalah itu. Dulu saya ketika jadi pengulu di Kelandasan Ulu itu saya berusaha menasihati para pengantin jangan menghambur beras. Ya, hambur beras kuning itu lah. Itu kan ada tuh ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, hambur beras. Di Palestina itu memerlukan beras. Kita berhambur-hambur beras di sini. Kan gak enak tuh. Nah, biasanya kalau seperti itu saya akan merubah, Pak, kalau Bu, Bapak, Ibu kalau ingin juga menghambur itu jangan menghambur beras. Menghambur apa, Guru? Hambur duit aja, duit receh. Duit nang benggolan lah. Jadi kakan-kakan berabutan situ. Nah, atau apa? Menghambur permen. Jadi permen lawan apa namanya itu? Lawan uang tadi, uang benggol. Atau menghambur bunga. Menghambur daun pandan yang dipotong-potong. Itu harum aja dia. Harum aja. Karena Nabi juga pernah dia hambur bunga sama sahabat ketika Nabi datang. Bukan bunga yang mengharumkan Nabi, tapi Nabi yang mengharumkan bunga. Nabi itu walaupun tidak dikasih bunga harum. Ya, lain kita walaupun bunga harum tetap berbau juga. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu ya. Apa tadi namanya itu? Mengharap syafaat, cinta kepada Nabi Muhammad dan mengharap syafaat. Kemudian kata ulama, membaca sholawat tadi dianjurkan pakai sayyidina. Kita sudah sebutkan tadi ya, pakai gelarnya dan sebagainya. Jangan sampai kita cuma baca Muhammad saja, jangan. Ya. Nah, kemudian kata ulama, kalau kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka dianjurkan kita itu membaca juga salam. Di mana dalilnya? Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai kalian orang beriman, sampaikanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Di situ ada kalimat salawat, ada kalimat salam. Oleh karena itu para jamaah, lihati saja bentuk salawat apapun yang dibikin oleh ulama. Itu mesti ada kalimat salah dan ada kalimat salam. Oleh karenanya ada ulama yang agak tegas mengatakan, ini ulama yang agak tegas ya, makruh hukumnya kalau ada orang membaca salawat kepada Nabi Muhammad, cuman kalimat sholah saja dipakai, nggak pakai kalimat salam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Itu ada ulama ya yang tegas mengatakan salawatnya makruh. Kenapa? Karena Allah tadi menyuruh sallu alaihi wasallimu taslima, ada kalimat salam. Dan oleh karenanya bentuk salawat apapun yang dikarang oleh ulama itu pasti ada dua kalimat.
salat dan salam tadi. Coba salawat nariyah itu. Allahumma sholli salatan kamilata wa sallim salah. Tuh, salim salah. Ya enggak? Salat apa lagi? Yang dikarang ulama nih ya, yang dikarang ulama. Salawat munjiat apa itu? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina min jamil ahwal wal afat wa taqrada bihamin hajat wa tutahhira min jami'is sayr sampai terakhir sallimu taslima. Ada kalimat salam juga. Semuanya ada kalimat salam. Nah, oleh karenanya kalau kita ingin membaca salawat, maka tambahkan salam tadi. Ya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pakai kalimat salam tadi. Itu supaya tidak masuk dari ulama ya, supaya kita tidak masuk dari perkataan ulama yang mengatakan makruh kalau tidak pakai kalimat salam tadi. Mudah dipaham kira-kira ya? Wah, kemudian salawat ini yang saya tadi lupa menerangkan ya, Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, ini kita tidak perlu ijazah. Umpama salawat ini, salawat itu. Walaupun kita kada ijazah kada apa-apa. Kenapa? Karena ijazahnya itu langsung dari Allah Ta'ala. Sallu alaihi wasallimu taslima. Sampaikanlah oleh kalian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Langsung ijazahnya dari Allah. Jadi umpama kita baca salawat nariyah, langsung saja boleh. Ya, kenapa? Karena itu sudah memang dikarang oleh ulama dan memang langsung dari ijazah dari Allah Ta'ala. Kita mau baca Dalailul Khairat, boleh, walaupun tidak ijazah nggak apa-apa. Sah aja, resmi aja, manfaatnya juga ada semuanya itu. Nah, intinya salawat ini luar biasa, dan semakin banyak orang membaca salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, maka keberkahan yang ia akan dapat itu. Salawat itu luar biasa. Dan ulama mengatakan juga, mungkin saya pernah bahas di sini, kalau ibadah yang kita lakukan, apapun yang wajib atau yang sunnah, itu baina wa baina, bisa saja diterima oleh Allah Ta'ala, bisa saja tidak diterima. Maksud diterima dan tidak diterima ini adalah kalau diterima berarti sah dan mendapatkan pahala. Tapi kalau tidak diterima bisa saja tidak sah, atau sah tapi tidak diberikan pahala. Bagaimana sah tapi tidak diberikan pahala? Umpama kita sholatnya, kita sholat 5 waktu. Syarat dan rukun yang kita kerjakan dalam sholat itu benar. Tapi hati kita umpama ria, sombong, ingin pamer dan sebagainya, sah dalam kacamata syariat. Tapi di hadapan Allah Ta'ala itu nggak ada nilainya, nggak ada pahalanya. Nah, jadi kalau ingin diterima ibadah itu syaratnya ada 2. Satu, tata cara ibadah itu sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi. Dan yang kedua, ibadah itu kita kerjakan ikhlas karena Allah Ta'ala. Nah, jadi kata ulama, ibadah yang kita lakukan itu baina wa baina. Bisa saja diterima, bisa saja tidak diterima. Tapi ada 3 ibadah. 3 ibadah nih. Yang kalau kita kerjakan, walaupun kita nggak ikhlas nih, masih ada pahalanya. Masih ada pahalanya. Walaupun nggak ikhlas nih, kita masih ada pahala di situ. Tapi kalau kita sholat 5 waktu mama, karena ria, ya aku ini jadi imam nih. Di belakangnya ada janda cantik nih. Mana cantik, sugih pulang. Apalagi, wah bayun-ayun membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah kata makmum. Apa yang terjadi nih? Mungkin sah, tapi belum tentu dapat pahala. Tapi ada 3 ibadah yang apabila kita lakukan pasti diterima, pasti sah. Apa itu? Yang pertama kata ulama membaca salawat. Membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, kenapa kok salawat itu pasti diterima? Jawabannya karena Allah langsung mempraktekannya. Allah mengerjakan, malaikat mengerjakan salawat. Kalau Allah dan malaikatnya mengerjakannya,
apalagi kita disuruh untuk mengerjakannya, dan oleh karena itu pasti diterima. Tapi kalau ibadah yang lain, enggak. Apakah malaikat sholat 5 waktu? Tidak. Apakah malaikat berzakat? Tidak. Apakah malaikat itu berhaji? Tidak. Yang tugas semuanya itu kita. Tapi kalau ditanya apakah malaikat bersolawat? Iya. Nah, oleh karena itu salawat ini pasti diterima. Nah, oleh karenanya para jamaah, kalau kita bingung nih, mau zikir apa, amalan apa, baca Quran juga mungkin baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mantap sudah. Ya, ya. Apalagi mata rabun, terlepas kacamata, pasang ngobrol, pacang apa bacanya nih. Agak berat umpama, apalagi suruh menghafal. Berzikir ini susah, ini itu susah. Paling pas amalannya itu adalah sholawat. Mau kondisi apapun, kita berjalan baca salawat, duduk baca salawat, berembah baca salawat, boleh. Nah, jadi kalau ada orang minta apa, salawat. Kami begitu juga, mohon maaf ya, kalau ada guru, amalan apa guru supaya hati ini tenang, salawat. Guru, amalan apa supaya lancar, kamu sholat 5 waktu enggak? Sholat guru aja, berjamaah enggak? Kadang guru ya berjamaah dulu. Membaca apa amalan guru? Salawat. Salawat, tidak ada yang lain sudah. Kenapa? Karena salawat pasti diterima. Nah, dan salawat ini kalau kita baca salawat kita double dapatnya. Satu, kita berzikir. Karena di situ ada kalimat Allahumma. Zikir sudah. Kemudian apa lagi? Salawat pasti kepada Nabi Muhammad. Dan yang terhebat, kalau kita baca salawat, kita plus dapat pahala salawat dan plus juga dosa kita diampuni. Nah, itu tuh enaknya di situ tuh. Jadi salawat yang pertama ini pasti diterima. Yang kedua kata ulama, ibadah yang pasti diterima itu adalah membaca istighfar. Istighfar ini pasti diterima. Kenapa istighfar pasti diterima? Karena kata ulama, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diampuni dosanya yang lalu dan akan datang. Tapi dalam riwayat dikatakan Nabi kita itu selalu membaca istighfar dalam sehari semalam 70 kali, dan ada yang riwayat yang lain mengatakan 100 kali. Nabi tidak berdosa baca istighfar. Potongan kita ini berapa banyak dosa yang kita kerjakan tiap hari. Maka yang lebih pantas baca istighfar itu kita. Nah, karena itulah istighfar itu pasti diterima. Dan lihatlah siapa yang mengamalkan dalailul khairat. Dalailul khairat itu isinya adalah salawat istighfar, salawat istighfar. Itu isinya dalailul khairat. Salawat istighfar, salawat istighfar. Kemudian yang ketiga, kata ulama, yang pasti ibadah itu diterima adalah bersedekah kepada orang fakir miskin. Ini pasti diterima. Loh, kenapa kau bersedekah fakir miskin pasti diterima? Iya, pasti diterima. Walaupun riya. Asalkan yang disedekahkan ini barangnya halal ya. Jangan umpama bersedekah, sedekah apa? Sedekah minuman khamar umpama. Mana bisa? Ya, jadi yang disedekahkan ini barangnya ini harus halal dulu. Nah, yang kita bicarakan ini ikhlas nggak ikhlas. Nah, kalau seandainya barang itu benar sudah, lalu umpama ada orang nyumbang nggak ikhlas, contohnya nggak ikhlas gimana? Contohnya ketika lagi kampanye, bukan nasi kotaknya, coblos sarungnya. Dapat beras 5 bungkus 5 kilo, tapi bergambar di situ di beras tadi, depannya plastiknya bergambar coblos songkoknya umpama. Kan orang sedekah seperti itu walaupun kita ya mudah-mudahan cuma suudzon ya, tapi ya jelas sudah itu. Orang yang seperti itu bersedekah biasanya ujung-ujungnya apa ya? Minta dicoblos. Apalagi serangan pajar pasti sudah itu. Siapa yang pernah dapat serangan pajar di sini? Buka amplop, di rumah itu ada 3 kepala, 900, berarti per kepalanya berapa ya? 300.
Ini pengalaman-pengalaman semua ini yang dapat serangan pajar ini. Itu secara tidak langsung nih kuberi tapi coblos sakulah. Ini bahkan ya ada lucu lagi nih. Tapi wallah alam ada orang cerita. Ini baru-baru ini ada orang pemilihan cari ketua masjid. Jadi kandidatnya itu ada berapa? Itu sampai sampai berbayar-bayaran cari pendukung. Kirain cuman anggota dewan aja nang pakai duit. Ternyata yang ketua masjid ini berduit-duitan juga supaya didukung. Padahal kan kalau jadi ketua masjid itu kayaknya kan ada bergaji. Nggak tahu bergaji kan ada. Nah, kada. Nah itu tuh. Kalau yang RT itu, mohon maaf ya Pak RT kalau di sini ya. Kalau di tempat lain tuh ada dengar PRT itu kalau ada kandidat berduitan juga. PRT tuh. Ya oke lah gitu kan, karena kan RT ada gajinya tuh sekarang nih dari pemerintah. Ini masjid, jadi ketua masjid baru-baru ini nih berduitan guru ajarnya. Kandidat itu saling memberi duit kepada ini apa namanya yang pemilih. Jadi kita apa ajar kita? Emang ketua masjid itu ya bergaji kah atau apakah itu? Cuman ya begitulah manusia kan ya. Nah, itu tidak ada pahalanya nih. Tapi ada satu pahala kalau kita, maksudnya satu sedekah yang kita bersedekah itu pasti pahala. Walaupun riya. Walaupun kepingin dipilih untuk jadi anggota dewan. Siapa itu? Bagaimana itu? Bersedekah kepada orang miskin. Kenapa? Karena kalau orang miskin itu dapat sedekah, dia nggak mikirin siapa yang nyedekahin. Kemudian mau coblos nggak coblos nggak masalah. Yang penting perut saya kenyang. Itu aja. Yang penting pendaringan di belakang di dapur ini ada terus berkabul asap. Pemasak tuh ada aja. Makanya ada orang bikin konten begitu ya. Menegah kepada orang miskin sambil nangis-nangis. Itu urusan dia, kata orang miskin. Yang penting aku punya beras. Nah kata ulama, walaupun orang ini niat yang bersedekahnya nggak ikhlas, tapi ada satu bab yang bisa masuk di situ. Yang bisa menjadikan pahala. Apa itu? Idkhalus surur, mengembirakan hatinya orang miskin. Hatinya orang miskin itu pasti gembira. Tapi kalau orang kaya, umpama kita bermaulidan di sini nih, ya kita sudah biasa makan nasi padang upik, simpang raya, apa sebutin tuh. Buka anunya, coblos sarungnya. Mungkin kita akan menyeletak, apa ini? Nasi kotak, nasi padang ada tulisan begini. Karena kita sudah biasa. Coba orang kelaparan. Mau ada nyoblos kah apa, masa bodoh, yang penting makan katanya. Nah, di situ tuh masuk pahalanya karena orang miskin kalau dapat sedekah pasti gembira. Pasti gembira. Kita ini beda. Nah kita nih banyak biasa kita sarapan, kita keluar dari masjid kita bilang, Pak Haji ya ayo kita sarapan ya ke warung tuh, nah ada nasi kuning nyaman, iwak haruan. Pak Haji ini sudah biasa makan nasi kuning, apalagi bininya berjual nasi kuning. Makan dia biasa aja, biasa. Tapi coba kalau kita ngelihat ada orang di pinggir jalan begitu, tergeletak kelaparan, kita bawakan nasi kuning, ya Allah, bungkus itu sampai dijilat-jilatnya gitu. Seneng banget, nangis dia sampai dijilat-jilat itu bungkus tadi, bumbu kuningnya, bumbu habangnya tuh. Kenapa? Karena di situ tuh bergembira dia dengan itu. Nah, tiga hal ini yang kata ulama pasti diterima. Apa tadi yang pertama Bapak-bapak? Salawat. Yang kedua apa? Istighfar. Yang ketiga bersedekah kepada orang miskin. Nah, tiga hal ini kita masih lakukan. Kalau kita nggak punya harta banyak, ya istighfar. Apalagi kita banyak dosa. Dan juga diiringi dengan salawat. Nah, mungkin Bapak Ibu sampai di sini yang kami bisa sampaikan ya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, terutama membaca salawat. Semakin banyak kita baca salawat, maka insya Allah kita akan cinta dengan Nabi Muhammad dan Nabi pasti juga cinta kepada kita. Dan yang terpenting adalah kita akan mendapatkan manfaat dari salawat itu di akhirat nanti dengan mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masuk surga tanpa hisab bersama kekasih Nabi Muhammad dan bertetangga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang kami bisa sampaikan.
Mohon maaf, mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.